Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Munandar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan Vision Language Model, singkatan dari VLM. Nah, VLM ini adalah jenis model kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk memahami gambar dan teks secara bersamaan. VLM ini bertujuan menggabungkan pemrosesan visual dan bahasa dalam satu sistem. Jadi si AI ini juga melakukan tugas seperti menjawab pertanyaan berdasarkan gambar, memberi deskripsi otomatis untuk gambar, melakukan pencarian gambar berdasarkan teks, dan bahkan menghasilkan teks dari gambar atau sebaliknya gitu. Nah, pada VLM ini dia akan dirancang seperti mesin yang bisa melihat dan berbicara tentang apa yang dia lihat, seperti manusia yang bisa memahami lingkungan visualnya dan menyampaikan lewat bahasa. Nah, pada cara kerja VLM ini terdapat dua komponen utama, yaitu Vision Encoder dan Language Encoder, di mana Vision Encoder ini digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Nah, dia biasanya berupa Convolutional Neural Network CNN atau Vision Transformer VEIT yang menghasilkan representasi visual dalam bentuk vektor. Nah, dan language encoder ini bertugas untuk memahami teks menggunakan model seperti BERT, GPT, atau varian transformer lainnya, lalu akan mengubahnya menjadi representasi vektor teks. Nah, kedua representasi ini dari gambar dan teks akan diproyeksikan ke dalam ruang vektor bersama agar bisa dibandingkan secara semantik. Nah, pada proses pelatihan, VLM ini akan dilatih menggunakan dataset besar yang berisi pasangan gambar. Pada teknik seperti contrastive learning digunakan untuk mengajarkan model agar mendekatkan vektor, gambar, dan teks yang saling berhubungan. Pada pre-training dan fine-tuning, biasanya model dilatih secara umum, yaitu bisa disebut dengan pre-training dan dengan jutaan pasangan gambar teks, lalu disesuaikan dengan fine tuning untuk tugas lebih spesifiknya seperti visual question answering atau VQA, image captioning, multimodal retrieval, dan lain-lain. Dengan arsitektur ini, VLM dapat menghubungkan bahasa dan penglihatan secara fleksibel. Salah satu contoh paling terkenal di dunia itu ada namanya CLIP by OpenAI, di mana kepanjangannya itu Constructive Language Image Pre-training. Ini dikembangkan oleh OpenAI. Nah, si cara kerjanya itu dia akan dilatih dengan 400 juta pasangan gambar dan teks dari internet, dan dia akan belajar memahami hubungan antara gambar dan deskripsinya tanpa diarahkan satu persatu dengan tugas spesifiknya. Nah, ketika diberi prompt teks seperti seekor kucing lucu memakai topi gitu ya. Nah, si LIP ini bisa memilih gambar yang sesuai dari kumpulan gambar. Walaupun dia belum pernah melihat gambar atau deskripsi yang persis sama sebelumnya. Nah, contoh aplikasi CLIP di dunia nyata ini seperti image search berbasis teks yang artinya dia akan cari gambar hanya dengan menulis deskripsi. Terus content moderation yang artinya dia akan mendeteksi gambar yang melanggar kebijakan berdasarkan deskripsi bahasa. Art generation tools yang seperti DALL-E yang menggunakan CLIP untuk mencocokkan prompt teks dengan output gambar. Selanjutnya ada augmented reality and accessibility. Dia bertujuan seperti bantu tunanetra memahami gambar lewat deskripsi otomatis. Selanjutnya ada CLIP menunjukkan bahwa satu model bisa digunakan untuk banyak tugas multimodal tanpa pelatihan ulang dari nol. Ada kelebihan di mana VLM ini bisa digunakan untuk membantu disabilitas seperti membaca gambar untuk tunanetra,
Selanjutnya dia bisa mempercepat pencarian informasi visual yang biasanya kita berpacu dengan buku, terus berpacu dengan Google, dan ini kita bisa menggunakan AI. Selanjutnya meningkatkan kualitas sistem tanya jawab berbasis gambar. Selanjutnya dapat dikembangkan dunia AI multimodal yang bisa berinteraksi dengan manusia secara lebih alami. Nah, di balik kelebihannya terdapat tantangan pada VLM, yaitu ketergantungan pada data besar, di mana butuh jutaan pasangan gambar dan teks untuk hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya terdapat bias data, di mana model bisa menyerap bias dari internet, misalnya seperti gender, ras, budaya, dan lain-lain. Terus terdapat kurang transparansi, di mana sulit dijelaskan kenapa model memilih suatu gambar atau jawaban. Nah, terus kebutuhan komputasi tinggi, pelatihan dan inferensi itu butuh hardware yang sangat canggih. Meskipun dengan tantangan tadi, VLM tetap merupakan langkah besar untuk sama seperti manusia dan adaptif seperti manusia.